waktu selang berapa hari pas Rukiah video call sama Garam Rukiah datang itu katanya orang itu stroke, Mas. Garamnya datang ditabur kalau nggak salah hari Jumat sore. Kan itu kejadian besoknya Sabtu sore pulang dari pekan. Sore itu besoknya gitu, Ustaz. Jadi ceritanya jatuh dari kamar mandi itu, Mas, yang dicurigai jadi dukun penyihir itu ya? Iya, soalnya kan pas malam Sabtunya sebelum kejadian itu anaknya yang laki-laki itu entah dia antara sadar nggak sadar gitu kan. Apa namanya dinampai dalam rumahnya itu perempuan kayak kuntilanak gitu kan. Rambutnya panjang, bajunya putih, matanya bolong. Dia marah. Kuntilanak itu marah, ngamuk kayak macam nendang pintu kamar, marah gitu. Masya Allah. Berdekatan dengan rumah sampean gitu, Mas ya? Cuman jarak 1 meter loh, Ustaz. Masya Allah ya Rabb. Allah Akbar. Iya, jadi pas waktu sampean lihat sosok itu kayak marah kepada tuannya lah, ibaratnya kalau saya katakan lah. Itu Masnya itu melihatnya itu setengah sadar, setengah nggak sadar gitu ya? Iya, cuman kata si ponakan tadi, tapi aku belum tidur, gitu dia. Oh gitu, Masya Allah. Tengah malam. Terus waktu kejadian dia masuk kamar mandi terus stroke itu jam berapa itu, Mas? Dia pulang dari pekan ya sekitar habis asar gitu loh, Ustaz, mau mandi. Pulang dari pekan itu kan dia mau mandi dalam keadaan cakapnya telanjang gitu kan, telungkup gitu, jatuhnya telungkup anaknya. Padahal sebelumnya orangnya itu sehat walafiat, Mas ya? Sehat walafiat dicek waktu jatuh. Nggak ada riwayat dia punya stroke itu, nggak ada ya? Nggak. Tensinya normal, gula darahnya normal. Itu anehnya. Terus kan dia begitu udah telungkup gitu kan, matanya kan terbuka gitu, tapi nggak bisa ngomong, kejang-kejang. Masya Allah. Kayak orang kesurupan gitu. Gitu. Udah gitu kan, itu posisi maghrib, itu sore langsung dibawa ke rumah sakit di terdekat sini kan, di kampung. Jadi orang kakak kan pada datang. Itu posisi maghrib, ya mama dengar, kakak dengar katanya di rumah si Polan itu ada kayak lemari jatuh suaranya gitu loh, ya gerobak gitu, tapi nggak ada yang jatuh. Kayak ada yang kayak barang jatuh kali seperti itu. Jadi ceritanya sampai divonis dokter umurnya tinggal sekian hari gitu, Mas ya, sampai dokter vonis seperti itu ya. Cuman ini tadi kakak cerita itu suaminya kan nelpon kakak tadi kan. Ini kakak kan masih pada di sini juga keluarga kan. Katanya sudah perkembangan sedikit, katanya kan gitu. Cuman dia harus melewati masa kritis 1 atau 2 hari lagi. Kan kalau memang pun nanti itu masa kritisnya bisa lewat, dia bakal cacat karena kepalanya tadi itu udah ada benturan. Dan kalau nggak secepatnya dia bilang dokter divonis, kalau nggak secepatnya diobati, itulah paling lama umurnya 10 hari. Oh, seperti itu lama. Mas ya, Masya Allah. Jadi Masnya itu tahu orang yang zalim, orang tersebut itu awal mulanya memang hubungan sesama yang secara alami ini memang kurang baik gitu, Mas ya, awalnya. Awalnya sebenarnya dulunya nggak kenapa-napa gitu kan, Ustadz. Ini cerita lah aku ya kan, curhat gitu loh. Jadi kan aku namanya aku juga aku lajang, aku kerja, aku nabung, jadi aku tuh buat rumah sendiri. Gitu. Aku bangun sendiri, usaha sendiri gitu kan. Jadi aku bisa beli segala sesuatu aku sendiri, dia iri. Oh gitu. Dia iri melihat aku. Dibilangkanlah ke orang-orang di seluruh kampung di sini itu bahwasannya katanya aku tuh punya tuyul, punya pesugihan. Oh gitu. Jadi memang sudah hasad sama sampean gitu, Mas ya? Iya, dia apa yang aku punya dia nggak terima gitu loh. Terus di samping gitu itu diperkuat Masnya itu kalau pas mimpi itu ketemu orang tersebut berkali-kali gitu ya?
Ya, betul, betul, Jadi betul. memperkuat bahwasannya memang kecurigaan ada di orang si Wulan itu gitu. Iya. Masya Allah. Dan pun Ustadz, Mas Toha istrinya bermimpi dengan orang yang sama. Dia datang bawa genderuwonya. Masya Allah. Ya, jadi kalau mimpi-mimpi seperti itu, melihat fakta-fakta di lapangan hubungan setiap hari seperti itu, nah itu memang kita tidak curiga lagi itu, tapi itu adalah sebuah kehati-hatian buat Mas gitulah ya. Jadi memang dulu gini juga Ustadz, yang pas sebelum di ruqyah itu kan, kita kan dulu kan belum nemu jalannya lah istilahnya kan begitu. Jadi pas kumat lah itu kan, posisi malam kalau nggak salah. Jadi yang menyaksikan itu kan di rumah tuh rame. Pas waktu masnya itu, pas waktu masnya taruqyah pertama kali itu dia ada di situ. Iya kan dipanggil, kan direkam gitu kan, ditanya lah sama yang ngobati lah istilahnya kan gitu kan Ustadz. Ditanya pesuruh siapa, jadi si jinnya tadi mengaku aku pesuruhnya si Polan katanya kan. Oh, pas waktu itu pengobatan sebelum saya ruqyah itu Mas? Iya, yang seperti itu. Nah jadi dipanggil lah si Polan tadi. Oh gitu kan, ceritanya. Dipanggil. Jadi kan sidang keluarga di rumahku sini kan. Nah dipanggil, bersumpah-sumpah demi Tuhan, demi Allah katanya kan. Ya udah, kalau memang seandainya itu perbuatanku, aku tantang, balik sini ke aku, balikan ke aku gitu. Aku sumpah demi Allah. Emang nggak ada dukun yang mengaku itu, nggak ada Mas. Iya betul. Ya, jadi pas waktu ketika orang tersebut itu sudah stroke, sakit ya Mas ya. Terus kayak kesehatan Mas ini semakin membaik ya, bahkan nggak ada yang dirasa ya Mas ya? Nggak ada, udah aman semua, enteng semua. Istilahnya pun kan udah ditabur garam ruqyah tuh kan. Ini pun gimana suasananya itu lebih enak awalnya Ustaz, kalau sebelum di ruqyah kemarin terakhir ataupun ditaburi garam, setiap masuk dapur, ruang tengah sama ruang tamu masuk kamar itu badan sakit, nggak bisa jalan, kaki sakit kali, betul sumpah. Iya. Jadi, ini alhamdulillah tidak. Jadi seperti itu Mas ya, sebetulnya itu dukun penyihir itu resikonya besar Mas. Jadi kadang-kadang ada dukun-dukun yang Jawa Barat ini tuh kalau ada pasien tuh dia milih target gitu. Kalau targetnya itu orangnya itu umpamanya taat, umpamanya ibadahnya bagus gitu, atau umpamanya khawatirnya nanti di ruqyah itu dia maju mundur Mas, karena risikonya juga nyawa gitu. Iya betul. Apalagi masa ini kan setelah di ruqyah, penaburan garam ruqyah, terus menggunakan doa satu keluarga, doa orang yang terzalimi, ya Allah ijabah, ya ini hasilnya gitu Mas. Jadi sampai kemarin aku bilang sama Mas Toha kan Ustaz, pokoknya aku belum mau pulang, kan Pak Rizky kan udah 1 bulan ini. Pokoknya dibersihkan dulu rumahnya sama Mas Toha itu kan, baru nanti aku pulang. Aku bilang gitu karena aku takut nanti masuk rumah itu aku tumbang gitu, karena belum dibersihkan istilahnya gitu. Aku belum berani, aku bilang. Berarti baru malam ini masih ngijak ya sampean ya, ngijak rumah ya? Iya. Karena udah ini pun tadi masuk hawanya udah dingin. Iya. Biasanya mijakan lantai aja kaki itu terasa pegel, sakit, nggak bisa jalan. Iya. Jadi garam ruqyah itu meresap Mas. Garam itu kan positif dia. Jadi kalau rumah tersebut itu ada aura negatif atau pengaruh sihir itu terserap dia atas izin Allah gitu. Iya Ustaz. Ya udah. Banyak perubahan. Intinya saya senang juga lah ya terkait kesembuhan Mas ya, karena berkali-kali dikirim terus ya, karena kalau dibiarin ini Masnya juga akan sampai merenggut nyawa juga Mas, karena sakitnya luar biasa sampai nggak bisa pipis, sampai nggak bisa buang angin ya. Yang terakhir gini juga Ustadz, yang waktu itu kan kejadian yang dikirim lagi itu kan, dia secara nggak sengaja dia membongkar apanya dia sendiri gitu loh, bahwa dia itu pelakunya. Jadi kan posisi anaknya main-main di teras aku pulang kerja, aku capek, aku bersih-bersih rumah,
Jadi anaknya main-main di teras itu pakai sendal. Jadi aku marah, aku tegur gitu loh, jangan di teras itu pakai sendal. Rupanya anaknya mengadunya ke mamanya tadi berbeda. Mamanya marah gitu kan, cerita ke tetangga katanya gitu kan. Aku dibilang dia cerita ke tetangga gini, aku udah diem, aku udah dingin, jangan dipancing-pancing lagi ya, aku panas ini gitu ya. Dari situlah aku tumbang gitu loh. Oh, berarti awal pas waktu dia ngomong seperti itu langsung sakit lagi itu Mas ya? Awal-awal yang sakit kemarin itu ya itu dicok lagi rupanya. Makanya anaknya. Makanya Masnya itu kan berbulan-bulan kan sudah nggak ada hubungi saya kan terkait ruqyah kan, tak kira sudah sehat itu kan. Iya. Setelah yang ruqyah 2 tahun yang lalu itu aku udah sehat walafiat, itu udah setahun lebih kemarin, udah kerja, udah normal, udah sehat walafiat. Gara-gara hal kecil itulah aku negur anaknya, dia sakit hati, makanya dicoba lagi itu ya. Jadi itu memang membongkar fakta bahwasanya dialah pelakunya Mas ya, bukan suudon, tapi beberapa fakta sudah menunjukkan ke situ gitu. Ya, istilahnya sudah 98%. Ya udah. Mudah-mudahan anulah Mas. Namanya dia kan tetangga, bahkan 1 meter ya dari rumah ya. Doakan aja mudah-mudahan sarana dia dibuat seperti itu, dia bertobat, dia menemukan hidayah dan bertobat kepada Allah gitu Mas ya. Ya mudah-mudahan lah Ustaz. Tapi itu kan Ustaz, laki-lakinya pun sama loh Ustaz. Rasaku udah kena juga kali ya. Apanya Mas? Sama istilahnya gitu loh Ustaz. Suaminya itu kan abang kandung aku. Gitu kan. Oh berarti yang stroke ini termasuk yang perempuannya itu Mas ya? Iya, iparnya. Oh, istrinya. Itu. Jadi dia itu sampai nggak ingat sama keluarga. Bahkan dia ngomong kayak gini loh Ustaz. Dibilangnya begini kan ke Mas Tol kemarin cerita kan, aku udah nggak apa-apa, aku kehilangan keluarga kandungku, aku masih punya keluarga dari istriku. Jadi begitu dia ini benar-benar terpuruk, baru dia bolak-balik menelpon minta tolong dari keluarga kandung. Ya bisa juga kena guna-guna sihir mahabbah itu Mas. Iya Ustaz, biar tunduk gitu kan. Dengan orang tua, dengan mama, dengan keluarga kandung itu dia udah nggak ingat. Dia lebih membela istrinya daripada keluarga. Masya Allah, ya kasihan juga itu kan. Jadi ditundukkan gitu Mas ya, supaya ditundukkan gitu. Ditundukkan betul, iya Ustaz. Oke lah Mas ya, pokoknya walaupun bagaimanapun Masnya diambil hikmahnya semakin dekat kepada Allah. Oke. Salam sama Mas Toha, Mas ya. Ya, soalnya sudah ngisak sini. Kapan-kapan dilanjut. Ya udah jangan juga Ustaz. Ya. Iya Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya.